Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari Kitab Mazmur, dan kita telah sampai di Mazmur Pertobatan yang terkenal, Mazmur pasal 51. Saya mendorong Anda untuk mengambil Alkitab Anda dan mengikuti studi ini, dan jika Anda memiliki pertanyaan dan permintaan, kirimkan pada kami akan menjawabnya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon beri kami gambaran tentang kejadian dari Mazmur pasal 51, peristiwa dari Mazmur ini. Nah, jika kita membaca judulnya, kita akan tahu peristiwanya. Ia berkata untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Batsheba adalah istri salah seorang pemimpin pasukan Daud. Dan dia adalah pemimpin yang setia dan orang yang terhormat. Dan dia sedang dalam pertempuran pada waktu itu, tapi sayangnya Daud mengambil keuntungan dari ketidakhadiran pria tersebut dan melakukan perzinahan dengan istri si pemimpin. Dan tentu saja itu adalah dosa keji. Dan ketika dia mencoba untuk menutupi dosa itu, dia melakukan dosa yang lebih buruk ketika dia mengizinkan pembunuhan Uria orang Het. Seolah-olah Daud melakukan dua dosa yang paling keji, perzinahan lalu pembunuhan, yang merupakan perintah ke-6 dan perintah ke-7. Jangan membunuh, jangan berzina, ia membunuh dan melakukan perzinahan. Tapi kemudian Nathan datang kepadanya dan membuat hati nuraninya sadar akan dosa tersebut. Jadi ia menulis Mazmur yang bisa kita sebut Mazmur Pertobatan dan Pengakuan. Saudara Yosef, diketahui bahwa peristiwa dalam Alkitab terkadang melampaui penerapan langsung. Mungkin memiliki gambaran secara nasional yang terkait dengan suatu umat atau bangsa. Jadi kita mengatakan bahwa dua kejahatan yang ada di sini berhubungan dengan Daud, yaitu perzinahan dan pembunuhan. Bagaimana kejahatan-kejahatan itu mencerminkan umat Allah juga dalam kasus perzinahan dan pembunuhan? Kapan mereka melakukan perzinahan dan pembunuhan? Sungguh seluruh umat memiliki dua kejahatan yang akan mereka akui di masa mendatang. Ketika Kristus menampakkan diri dengan kemuliaan dan kekuatan. Kapan mereka membunuh? Diketahui bahwa mereka telah membunuh anak Allah. Dan inilah perkataan Rasul Petrus. Kamu bunuh dia yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Mereka membunuh Kristus yang diurapi Allah. Dan mereka berzina ketika mereka menerima antikris alih-alih Kristus. Ketika seorang istri menerima pria lain menggantikan suaminya, ini adalah perzinahan. Sayangnya orang-orang yang menolak anak Allah akan menerima antikris dan ini adalah perzinahan dalam arti spiritual. Dan sekelompok orang tersisa dan yang setia akan menemukan bahwa mereka melakukan dua kejahatan itu, pembunuhan dan perzinahan. Dan kata-kata yang disebut di sini dalam Mazmur ini diterapkan pada mereka. Dan karena itu kita akan menemukan di akhir dari Mazmur ini, lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Mengapa dia bicara di sini tentang Sion? Karena Sion akan merasakan bahwa kedua dosa itu bukan milik kakek buyut Daud, tetapi mereka sendiri yang melakukan kejahatan itu. Baik, sebelum kita mulai dengan rincian lebih banyak tentang Mazmur, doa ini langsung terarah kepada Tuhan meminta pengampunan. Mohon beritahu kami tentang mereka yang berbuat salah kepada orang lain, meminta pengampunan dari banyak orang, pergi ke orang-orang lain selain Tuhan untuk meminta belas kasihan dan pengampunan. Nah, ini bukan Mazmur pertama di mana kita membaca tentang pertobatan Daud. Misalnya Mazmur 32.
Apa yang Daud katakan dalam Mazmur 32 dan ditulis dalam kesempatan yang sama? Ia berkata, sebab itu hendaklah setiap orang yang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan dosaku. Lalu ketika dia mengaku kepada Tuhan. Kita menemukan sikap yang sama di sini. Ia berkata kepadanya, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan ini sebenarnya adalah perasaan nyata yang harus menyertai setiap orang yang melakukan dosa. Ya benar, aku telah berdosa terhadap Uria. Atau terhadap istri Uria, apapun itu. Tetapi faktanya, dosa dalam gambarannya yang tepat terhadap engkau sajalah. Aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Saya pikir ini benar-benar pelajaran yang baik yang Daud ajarkan kepada kita. Dan inilah yang dikatakan dalam Mazmur yang sama, maka kau akan mengajarkan jalanmu kepada orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang berdosa berbalik kepadamu. Saya melakukan dosa keji ini dan saya menulis kesaksian saya. Sehingga itu akan menjadi alasan sehingga orang lain belajar ketika mereka berdosa bagaimana cara untuk bertobat kepada Allah. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, saya akan kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Dalam Mazmur 51, Daud menyebut dosa-dosanya sebagai pelanggaran. Pelanggaran berarti perbuatan melanggar hukum. Melanggar berarti menabrak hukum. Karena Allah menaruh batasan-batasan tertentu di dunia ini dan di hidup ini. Hukum-hukum fisik tertentu, serta hukum moral dan spiritual. Setiap kali manusia melanggar salah satu dari hukum-hukum itu, tidak peduli apapun itu, maka ia harus menanggung segala konsekuensi dari pelanggaran itu. Ini adalah ketidaktaatan. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silakan. Ayat 2 mengatakan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dengan apa dia akan membasuhnya sehingga dia bersih? Pertanyaannya, bagaimana dan dengan apa dosa dibasuh, Saudara Yosef? Ayat ini sangat indah, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, yang berarti saya banyak mengotori diri sendiri dan saya perlu pembasuhan yang menyeluruh. Dan ini mengingat kita pada Yesaya 1, meskipun dosa-dosamu seperti kirmizi, mereka akan menjadi putih seperti salju. Meskipun merah seperti merah tua, akan menjadi putih seperti bulu domba. Lalu dalam ayat ini, dalam Yesaya 1 ayat 18, kita melihat dalam kedua ayat tersebut bahwa dosa keji dapat dibersihkan dan dibasuh. Dengan cara apa? Saya pikir kita dapat menemukan jawabannya dalam perjanjian baru. Misalnya ketika kita membaca, misalnya mereka telah mencuci jubah mereka dan buatnya putih di dalam darah anak domba. Bukan hanya jubah, tapi aku, diriku sendiri, dikatakan yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Inilah Kristus. Dan misalnya ia berkata, dan darah Yesus anaknya menyucikan kita dari segala dosa. Semua ayat ini menyebutkan bahwa darah Kristus yang dicurahkan bagi kita di kayu salib membersihkan manusia dan membersihkan jubah-jubah, yang berarti apa yang muncul dari saya dan realitas saya, baik apa yang orang lihat ataupun yang Tuhan lihat, segala sesuatu bisa dibasuh dan dibersihkan dalam darah Kristus. Kemudian ketika tangan dicuci dengan air, segala pelanggaran dan dosa yang dilakukan dengan tangan-tangan itu tidak akan pernah bisa dicuci. Benar? Tentu saja. Masalahnya jauh lebih dalam daripada mencuci tangan. Itu akan sangat mudah, tapi bagaimana dengan hati? Bagaimana saya bisa mengalami dibersihkan dan dibasuh hati najis ini yang memancarkan pikiran jahat, pencurian, pencabulan, semua kejahatan keluar dari hati? Bagaimana saya bisa membersihkannya? Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala Dari dosa. segala dosa. Saya akan membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat.
supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ayat 5 memerlukan penjelasan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Apa yang dimaksud dengan kata-kata itu? Itu berarti bahwa saya tidak melakukan dosa sehingga saya menjadi orang berdosa. Saya dilahirkan dengan dosa dan karena itu saya melakukan dosa. Itu berarti saya adalah orang berdosa dan oleh karena itu saya berdosa. Tidak seperti apa yang dipikirkan sebagian orang bahwa saya berdosa karena saya melakukan dosa. Bukan karena cara saya ditenun, bukan karena cara saya dibentuk, karena sifat saya. Dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dan itu menunjukkan pada kita bahwa masalahnya jauh lebih dalam daripada apa yang dipikirkan. Beberapa orang, Anda mengatakan beberapa waktu yang lalu mencuci tangan. Lalu bagaimana dengan sifat dasar yang rusak yang saya miliki sejak lahir? Dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Apa yang bisa membersihkan ini? Tidak ada yang bisa selain dilahirkan kembali oleh Allah. Benar. Ayat 7 menyebut pembersihan dengan hisop. Apa hubungan antara pembersihan dengan hisop, dengan pengampunan dosa, dan pemercikan darah? Kita tahu bahwa air tidak dapat membersihkan. Dan tidak ada praktik lain yang membersihkan. Yang dibutuhkan adalah darah. Apa yang dimaksud dengan hisop? Hisop, ketika kita membaca dalam 1 Raja-Raja pasal 4, disebutkan bahwa Raja Salomo adalah seorang ahli botani. Ia bijaksana, ia adalah yang paling bijaksana dari setiap zaman. Salomo berbicara tentang pohon-pohon dari pohon aras yang ada di Libanon sampai ke hisop yang tumbuh dari dinding, dan dari situ kita dapat memahami bahwa hisop adalah sebuah tanaman. Kecil. Itu sangat kecil, sangat lemah. Kebalikan Pohon aras. dari pohon aras di mana kita bisa melihat keagungan, kebesaran, dan kemegahan, sedangkan hisop adalah sesuatu yang sangat rendah, sangat hina jika boleh kita katakan. Ketika ia berkata, bersihkanlah aku daripadaku dengan hisop. Saya melihat di dalamnya gambaran kerendahan hati dan kemiskinan seperti yang akan dia katakan sesaat lagi. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Untuk datang kepada Allah dengan jiwa yang hancur, inilah yang Allah terima. Tetapi menjadi angkuh seperti Saul misalnya yang berkata, aku telah berdosa namun hormatilah aku sekarang. Menghormatimu, bagaimana dia akan menghormatimu jika kamu telah berdosa? Di sini Daud benar-benar berbeda. Ketika ia berdosa, ia duduk dalam debu. Dia duduk di lantai. Dan berpuasa selama 7 hari. Dia tidak makan. Ketika putranya meninggal, katanya sudah selesai. Aku akan pergi kepadanya tapi ia tidak akan kembali padaku. Dia tunduk kepada Allah. Ini hisop kemiskinan, kerendahan hati. Merasa tidak ada apa-apa. Merasa bahwa saya benar-benar bersalah. Inilah yang dibutuhkan. Agar Tuhan mengampuni Anda harus datang dengan roh yang hancur dan rendah hati. Kemudian, penebusan dari sisi Allah dipersembahkan melalui darah. Ya. Dan hisop mewakili iman dan perasaan rendah hati dan bergantung pada karya yang berharga Benar. yang dilakukan Kristus di kayu salib. Ketika saya mencapai ayat 10, itu menyebutkan sejenis hati yang baru. Dikatakan, jadikanlah hatiku tahir. Ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mengapa hati tidak bisa diperbaiki? Mengapa kita butuh hati yang baru? Hati telah rusak. Bahkan saat ini ketika jantung sakit, mereka merekomendasikan cakuk jantung. Operasi cakuk jantung telah dimulai sekitar akhir abad lalu. Sementara Tuhan memulainya sejak lama. Dan Daud meminta hati yang baru di sini. Hati yang bersih, hati yang murni. Hati adalah sumber kejahatan. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini adalah dari hari Kejadian pasal yang ke-6 sejak zaman air bah, zaman Nuh. Tetapi Tuhan dapat menciptakan sesuatu yang baru di dalam kita. Ya, jadikanlah hatiku tahir. Ya Allah, dan perbaharuilah batinku. Bagaimana kita bisa memperoleh hati yang baru ini, Saudara Yosef? Dengan kelahiran baru, Anda memperoleh sifat baru. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Karena hal itu, Kristus berkata kepada Nikodemus, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, itu tidak akan berbuah. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Juga sifat baru akan selaras dengan Allah meskipun sifat lama benar-benar rusak. Ayat 13 berkata, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah ambil rohmu yang kudus daripada aku. Ia takut roh kudus diambil darinya. Bagaimana dengan kita di era kasih karunia sekarang?
Sekarang berbeda di zaman kasih karunia. Oleh karena itu ketika kita membaca Alkitab, kita harus membedakan zaman-zamannya untuk memiliki tafsir yang benar. Dalam Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Itu berarti bahwa saya dapat mendukakan Roh Allah. Tapi apakah ia akan meninggalkan saya jika saya Ia tidak akan mendukakan pergi. Roh? Tidak. Sebagaimana ia berfirman yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Roh Kudus tidak akan pergi, tetapi ia masih bisa menetap dan berduka cita. Dan perhatikan bahwa Roh Kudus adalah sumber sukacita dan penghiburan di dalam saya. Jadi ketika Roh Kudus yang membuat saya bersuka cita, dia sendiri berduka. Kamu bisa bayangkan betapa sedihnya, dan karena itu kita melihat banyak orang percaya tanpa sukacita. Karena Roh Kudus di dalam mereka berduka. Baik. Ketika kita melanjutkan ke ayat berikutnya, bangkitkanlah kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Ayat 14, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saya bertanya-tanya, saat orang percaya gagal seperti Daud gagal, akankah dia kehilangan keselamatannya? Atau kehilangan apa dia tepatnya? Di sini ia berkata, bangkitlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Keselamatan tidak bisa hilang karena keselamatan adalah pemberian dari Allah, dan semoga Allah tidak memberikan karunia dan setelah beberapa saat memberitahu Anda, kamu tidak pantas mendapatkan hadiah yang kamu ambil, kembalikanlah. Bahkan sebagai manusia kita tidak melakukan ini. Maksud saya, jika saya memberimu hadiah, saya tidak akan mengatakan, tidak peduli apa yang terjadi, kembalikanlah hadiah yang kuberikan padamu 10 tahun lalu. Itu tidak bisa terjadi. Tidak akan ada kehormatan bagi manusia untuk mengatakannya. Lalu akankah Tuhan memberikan upah dan mengambilnya kembali? Sama sekali tidak. Tetapi meskipun keselamatan tidak dapat hilang, tapi yang bisa hilang adalah Sukacita keselamatan. keselamatan. Karena alasan inilah banyak anak Allah hidup dalam kesusahan dan kesengsaraan. Benar. Meskipun mereka lahir dari Allah dan pergi ke surga, tetapi mereka tidak dapat menikmati apa yang mereka miliki dalam Benar. Kristus. Roh Kudus Benar. didukakan mereka. Berduka. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Tetaplah bersama kami. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Saya punya pertanyaan tentang seluruh Mazmur dan yang disebutkan dalam Mazmur bahwa aku dilahirkan dalam dosa. Intinya bahwa korban-korban persembahan kepada Tuhan adalah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Bagaimana Daud memperoleh wahyu ini atau wahyu-wahyu ini? Ada berapa wahyu di perjanjian baru? Memang kita perlu tahu, Saudara Yosef, bagaimana Daud memperoleh wahyu-wahyu yang kita lihat dalam perjanjian baru. Jangan lupa bahwa Daud adalah seorang nabi. Dan Allah berbicara kepada para nabi, misalnya jika kita memeriksa kitab Kisah Para Rasul, pasal 2, dikatakan dalam ayat 30, tetapi ia adalah seorang nabi. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tatanya. Ia telah melihat ke depan dan telah berbicara. Jadi kita tidak boleh lupa bahwa Daud adalah seorang nabi. Maka Allah menyikapkan kepadanya dan Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini wahyu yang sepenuhnya sesuai dengan wahyu yang penuh dalam perjanjian baru? Apakah ini pewahyuan penuh atau juga sebagian dan itu membutuhkan penggenapan dan penyempurnaan dalam perjanjian baru? Pada faktanya ini juga adalah wahyu parsial. Tetapi tentu saja pencerahan meningkat. Tuhan selalu Tentu. meningkatkan pencerahan dengan setiap pewahyuan baru. Sampai pewahyuan penuh yang ada di dalam Kristus datang. Pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dengan setiap terang baru, pencerahan meningkat. Misalnya, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Benar. Wahyu penuhnya adalah perjanjian baru. Benar, Roh Kudus menetap dengan orang percaya. benar. Tetapi dia merasa misalnya bahwa Allah tidak akan berkenan dengan korban persembahan. Kamu tahu jika Allah telah berkata, oke, kamu melakukan dosa itu, kamu melakukan dosa perzinahan dan membunuh. Maka pergilah dan persembahkan. Apa yang dipersembahkan? Tidak ada korban persembahan untuk dosa ini. Karena itu adalah dosa yang disengaja. Tidak ada. Jadi ia berkata pada Allah, Tuhan, aku tidak bisa mempersembahkan jika hanya perihal korban persembahan, maka itu akan mudah. Maksud saya, jika Anda beritahu Daud untuk mempersembahkan 100 lembu jantan, apakah dia akan kesulitan? Dia adalah raja. Tetapi Tuhan tidak menginginkan ini. Apa yang dia inginkan? Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Aku datang kepadamu dengan jiwa yang hancur. Adalah baik Anda menunjuk pada masalah karena engkau tidak akan berkenan dengan korban persembahan, atau saya akan mempersembahkannya karena korban persembahan adalah untuk dosa-dosa yang tidak disengaja. Ya. Tapi ini dosa yang disengaja Benar. terhadap engkau Ya. sajalah.
Aku itu telah berdosa dilakukan dan melakukan apa yang kau anggap jahat. dengan perencanaan sebelumnya. Benar, tetapi ketika kita kembali ke ayat 15, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Kapan itu terjadi? Kapan seseorang dapat mengajar cara-cara Tuhan kepada para pelanggar, dan menjadi alasan bahwa orang-orang berdosa akan kembali kepada Tuhan Saat jiwanya dipulihkan. saat jiwanya dipulihkan? Ya, Tuhan berkata kepada Petrus, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu. Ya, saya akan menjadi berkat bagi saudara-saudara saya. Tapi kapan? Setelah saya menemukan kegagalan saya dan kasih karunia Allah, lalu barulah saya bisa mengajar, dan inilah yang telah ia lakukan. Periksalah frase pertama dari Mazmur, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Saya hanya datang untuk mencari belas kasihan. Inilah dikatakan pengucut cukai kemudian, Tuhan kasihanilah aku. Orang berdosa. Itulah yang dia katakan, dan setiap orang yang bertobat akan berkata, Tuhan aku tidak pantas selain neraka. Tapi jika engkau mau berbelas kasihan, engkau memiliki belas kasihan terbesar. Ya, saya pikir di Mazmur sebelumnya pesannya adalah untuk orang jahat yang sedang ia ajari dan melafalkan ketetapan Tuhan tetapi hidup dalam pelanggaran hukum. Benar. Dan di sini dikatakan untuk memiliki efek kepada orang-orang, Anda harus bertobat terlebih dahulu. Saudara Yosef ketika ia mengatakan di ayat 18, lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban-korban yang benar. Korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Ia sedang berbicara sampai ayat 17 tentang dirinya dan dosa apa yang dilakukannya. Dan di sini dia berbicara tentang Sion dan tentang mereka yang mempersembahkan sejenis korban yang lain. Mengapa dia beralih ke pembicaraan kelompok? Karena bangsa itu akan menemukan pada hari itu bahwa mereka melakukan dua dosa itu secara khusus. Mereka membunuh dan berzina. Mereka membunuh ketika menyalibkan anak Allah ketika dia datang untuk melihat apakah saudaranya baik-baik saja. Dan mereka berzina ketika mereka menerima antikris. Tetapi mereka akan bertobat dari dosa-dosa mereka seperti Daud bertobat. Dan kemudian mereka akan mempersembahkan korban-korban yang benar. Tidak dikatakan tentang korban-korban persembahan mereka bahwa mereka benar selama masa kesusahan besar. Dan Tuhan tidak akan menerima mereka. Tetapi setelah pertobatan sepenuh hati, kita membaca, maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Atau menggunakan perkataan Hosea. Kami akan persembahkan pengakuan kami, tetapi ketika engkau menerima kami dengan kasih karunia, terimalah dengan baik. Jika saya ingin memperoleh untuk 2 ayat terakhir sebuah aplikasi praktis mengenai ibadah kita yang berkaitan dengan rumah Allah dalam terang perjanjian baru, ada hubungan antara membangun tembok-tembok dan mempersembahkan korban-korban yang berkenan. Apa yang terjadi ketika tembok-tembok dihancurkan dan tidak ada tembok-tembok? Pada faktanya keberadaan tembok tersebut menjamin kegembiraan. Kitab Nehemia menyebutkan membangun tembok dan itu menyebut tentang sorak-sorai yang terjadi ketika tembok dibangun. Pada hari peresmian tembok, betapa besar sukacita yang ada di Yerusalem. Makna spiritualnya adalah bahwa rumah Tuhan harus, ya kita menyambut semua orang, tetapi kita harus meneliti bahwa tidak seorang pun yang masuk dengan dosa yang tidak ingin ia tinggalkan. Tentu saja jika seseorang masuk untuk meninggalkan dosa di kaki Sang Juru Selamat, ia sangat disambut. Tetapi untuk masuk dengan dosa-dosanya dan mengubah rumah Allah menjadi sarang penyamun atau rumah perdagangan, Tuhan tidak menyetujui itu. Oleh karena itu harus ada tembok-tembok. Dan semakin banyak tembok-tembok, semakin banyak sukacita di dalam. Tentu saja yang dimaksud dengan tembok-tembok adalah pemisahan orang-orang percaya, rumah Allah, dan kenajisan dunia dari segala hawa nafsu dunia, dari apa yang mengelilingi mereka di dunia, hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Benar. Ia tidak bermaksud terisolasi dari dunia dan tidak bergaul dengan orang-orang. Tidak. Baik, kemudian ketika tembok dibangun, kita dapat mempersembahkan korban yang diterima dengan lebih baik kepada Tuhan. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Tuhan berkati Anda. Kita akan mendengar komentar dari hadirin di studio. Apa yang telah Anda pelajari di episode ini? Saya sangat kagum dengan Tuhan yang tahu bagaimana menjangkau anak-anaknya melalui wahyu-wahyu tentang dirinya. Itu sebuah fakta. Baik. Selanjutnya, Walau dosa yang dilakukan Daud mengerikan, tetapi pintu pertobatan terbuka dan Tuhan menerimanya secara langsung. selanjutnya, Korban-korban yang Tuhan terima selalu berasal dari jiwa yang hancur. Saya dilahirkan dalam dosa dan itulah sebabnya saya melakukan dosa. Saya bukan berdosa karena melakukannya. Ketika saya jatuh dalam sebuah dosa, hal terbaik yang dilakukan adalah sama seperti Daud. Basuhlah aku seluruhnya Tuhan karena aku telah menjadi sangat kotor. Dan ia melihat bahwa pertama-tama ia berdosa terhadap Tuhan. Saya bisa saja melakukan kesalahan. Dalam hal ini pertobatan akan diterima. terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, kita semua membutuhkan hati yang baru.
Daud berkata, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Masalah pada diri manusia adalah mereka mencoba memperbaiki hati yang rusak. Dan hati yang rusak, entitas manusia yang rusak itu tidak tersembuhkan. Tetapi manusia membutuhkan hati yang baru. Yang diciptakan dari Allah, ia membutuhkan kelahiran baru, kelahiran dari atas, kelahiran kedua. Dan kelahiran kedua datang melalui firman Allah, oleh karya Roh Kudus. Saat ini dimanapun Anda berada, Anda tidak perlu melakukan apa-apa, kecuali bersujud dan menerima karya Kristus di kayu salib, dan mengakui dosa-dosamu, dan katakan secara khusus kepada siapa dosa itu diarahkan. Ketika Anda mengutuk, dosa itu tidak ditujukan kepada orang yang Anda kutuk. Ketika Anda sangat menginginkan sesuatu, dosa itu tidak diarahkan pada apa yang Anda inginkan, meskipun pandangan yang dangkal. Tetapi dosa itu terhadap Allah yang kudus. Bertobatlah dari dosa-dosamu, akuilah dosa-dosamu. Menerima karya Kristus di kayu salib dan darahnya yang membersihkan dari segala dosamu. Anda akan mendapatkan hati yang baru yang selaras dengan Tuhan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. يسوع اسمه عجيب هو المسيح يسوع هو القدير هو فدية يسوع اسمه عجيب هو المسيح يسوع هو القدير هو فدية على الأرض السلام ومسر لكل الناس المجد في العلا يسوع فيه الخلاص على الأرض السلام ومسر لكل الناس المجد في العلا يسوع فيه الخلاص وملايكة في السماء بتبشر أرضنا ملك الملوك وجانا علشان يردنا جه للأرض فقير علشان بفقر نغنى زي العبد الأسير واخد مكاننا احنا على الأرض السلام ومسر لكل الناس المجد في العلا يسوع فيه الخلاص على الأرض السلام ومسر لكل الناس المجد في العلا يسوع فيه الخلاص Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.